Ya, kami sambung, saudara. Dialog kami pagi hari ini adalah waspada puncak ledakan COVID-19 pasca mudik Lebaran kemarin. Masih ada Ibu Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Profesor Muhammad Iqbal Mokhtar, pakar kesehatan masyarakat, dan juga Ibu Lia Partakusuma, Sekjen dari Persi. Bu Hovifah, upaya-upaya rumah sakit tadi sambil kita ngobrol ketika jeda tadi, Ibu Lia juga sempat menyampaikan ke Ibu tenaga kesehatan untuk dapat dicek PCR test atau antigen 2 minggu sekali. Nah, hal semacam ini bisa dilakukan atau sudah dilakukan, Ibu Hovifah? Sebetulnya sudah di Rumah Sakit Sutomo misalnya. Kan pada saat mereka memberikan layanan, memang mereka diseyukiakan di hotel yang sudah disiapkan. 2 minggu setelah melaksanakan tugas sebelum pulang, dipastikan mereka sudah swab PCR. Karena mereka akan bersama-sama kembali ke keluarga. Nanti kembali lagi bertugas 2 minggu demikian. Tapi belum bisa semua rumah sakit ya, Bu, di Jawa Timur ya, Bu? Itu persoalannya memang masih ada keterbatasan reagen. Itu yang tadi malam rakor bersama Kepala BNPB juga saya sampaikan. Jadi kalau sekarang ini kita mau bilang refocusing, kita mau bilang BTT, anggaran-anggaran di daerah ini kan juga sudah harus kompromi dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Jadi refocusing ini kemarin kan di tengah jalan. Jadi ini yang juga terus dikoordinasikan oleh Pak Mendagri supaya daerah terus refocusing. Tapi memang reagen tidak sebanyak seperti di bulan-bulan Agustus sampai Desember yang lalu. Oke. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti pelan tapi pasti bisa terus diterapkan ya, Bu. Tadi Prof. Iqbal juga mengatakan mengenai super spreading event. Bu Hovifah juga tadi mengingatkan ketika kita ngobrol ketika jeda begitu, ada tradisi, koreksi saya Bu, toron ya di Madura. Ini bulan depan nih, Idul Adha begitu. Ini lebih rame sebetulnya kalau di Madura dibanding Idul Fitri. Nah, hal semacam ini upaya-upaya apa tuh Bu dari Pemprov, pemerintah kabupaten mungkin di beberapa kabupaten yang ada di Madura? Ini nih Bu yang mesti dijaga kan sebetulnya gitu. Kalau kita berkaca pada India. Sama kan Mas Bayu. Jadi kemarin misalnya Idul Fitri, kita minta yang melaksanakan sholat maksimum dari awal sampai selesai khutbah 30 menit. 30 menit itu pun tidak ada salam-salaman dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Kita minta untuk tidak silaturahim door to door. Nah, pada posisi silaturahim door to door ini tidak semuanya bisa dikendalikan. Nah, ini nanti pada saat Idul Adha saya rasa posisinya sama. Sholat Id maksimal 30 menit, itu pun tanpa salam-salaman. Nah, pada saat proses pemotongan hewan kurban, ini sebetulnya tahun lalu kita sudah uji cobakan dan berjalan baik. Tetapi bahwa kembali kalau tradisi toron tidak sekedar potong hewan kurban, tapi silaturahim antar-antar makanan. Nah, proses antar-antar makanan ini diharapkan bahwa bisa dilakukan tanpa harus membawa anggota keluarga gitu. Jadi apa yang memungkinkan untuk bisa mengendalikan mobilitas, mengendalikan kemungkinan kerumunan, itu yang memang harus terus dijaga, dikawal. Karena memang tradisi ini sudah turun-temurun sehingga harus dari tokoh setempat yang bisa mengajak kepada masyarakat untuk terus kembali mengingatkan bahwa penyebaran COVID-19 ini masih terjadi, semua mesti waspada, dan seterusnya. Prof. Iqbal, tradisi-tradisi seperti ini kan yang agak, ya kalau bisa dikurangi saja sudah kita bersyukur, alhamdulillah begitu. Tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat di sana, tokoh agama sudah bisa mengurangi saja, sudah bagus begitu. Nah, ini menjadi super spreading event dan kemudian bagaimana menangani, tadi di paket pengantar di awal di Jawa Tengah, Pak Gubernur juga sudah mengatakan Kudus sudah merambat nih ke kota-kota sebelahnya atau kabupaten sebelahnya. Demikian juga kan coba dijaga nih dari Bangkalan Madura yang mau ke Surabaya dan lain-lain. Tapi kita lihat bagaimana masyarakat menghindari gitu. Hal-hal semacam ini yang kita masih abai.
Bagaimana upaya-upaya apa yang kemudian dari sisi kesehatan masyarakat yang bisa diterapkan lagi? Semua cara sebetulnya sudah dicoba. Setiap hari saya yakin dengung di mana-mana termasuk di media untuk tetap pada protokol kesehatan sudah disampaikan. Ini juga memang terjadi dalam situasi pandemi atau bagaimana, Prof. Iqbal? Saya kira memang super spreading event ini tidak akan bisa dihindari ya. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara-negara lain di luar negeri juga itu terdapat semacam fleksibilitas momen. Jadi kalau misalnya kita meningkatkan protokol kesehatan, memang super spreading event itu berkurang. Tetapi lagi ini merupakan human factor, memang merupakan bagian dari sosialisasi manusia. Jadi saya kira ini mungkin akan sulit kita tuh menekannya sampai titik yang terendah dan pasti akan ada escape. Nah, salah satu jalan keluar yang perlu kita lakukan itu melakukan step-up dengan meningkatkan cakupan vaksinasi. Karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, fenomena pandemi ini fenomena yoyo. Semua penata laksanaan yang kita lakukan, mulai dari menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian social distancing, kemudian test tracing, itu sifatnya temporer. Kalau background-nya, basic background-nya itu herd immunity itu tidak tercapai. Dan ini yang penting, karena kita lihat di berbagai negara seperti yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya di India, di Malaysia maupun di Jepang. Ketiga negara ini sebelumnya itu memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas yang sangat-sangat rendah. Bahkan Perdana Menteri India itu dengan confident itu mengumumkan di berbagai event bahwa India sekarang itu sudah terbebas dari COVID dan kita telah memenangkan perang melawan COVID. Kenapa? Karena mereka confident dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang rendah. Tetapi mereka lupa bahwa cakupan vaksinasi mereka itu masih rendah banget. Itu masih jauh dari 70-80%. Misalnya kita lihat di India itu cuma 13%. Di Jepang itu sekitar 10%. Di Malaysia juga sekitar 8%. Nah, kalau kita tidak di backup dengan herd immunity yang adekuat seperti ini, maka fenomena yoyo ini akan terus terjadi. Kita longgarkan akan meningkat, kita ketatkan dia akan turun lagi. Jadi saya kira ini faktor yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bu Hovifah lagi Bu, berkaitan dengan Prof. Iqbal mengatakan vaksinasi, bagaimana Bu? Sedikit kita pindah ke vaksinasi yang di Jawa Timur. Kan bahkan di Jakarta ya Bu, kan masih ada orang yang nggak mau sama AstraZeneca karena ada apa dan lain-lain. Hal semacam ini gimana? Pada dasarnya para religious leader di Jawa Timur ini memberikan contoh yang luar biasa. Jadi ketika beberapa provinsi lain belum bisa menerima AstraZeneca, pesantren di Jawa Timur sudah mulai. Rois Surya PWNU sendiri yang kemudian menjadi yang pertama divaksin AstraZeneca. Kemudian Ketua MUI Jawa Timur juga. Nah, ada hal, sebetulnya secara kuantitatif Jawa Timur tetap tertinggi vaksinasinya. Tetapi bahwa ada kuota per kabupaten kota, ini yang mungkin saya mengkoordinasikan dengan Pak Menkes beberapa kali sebetulnya. Jadi kalau Pemprov itu tidak minta kuota nggak dapat gitu. Jadi kalau kan kuotanya sudah per masing-masing kabupaten kota. Kalau saya kan inginnya ini yang realisasinya tinggi, ini realisasinya rendah. Yang rendah tetap didorong, tetapi kan ada kebutuhan-kebutuhan yang memang kemampuan serapannya tinggi, kok ini bisa didorong. Jadi masalah manajemen memindahkan lagi prioritas-prioritasnya lagi ya? Itu given given, karena masing-masing ini kan ada hub-nya ya dari Kemenkes. Masing-masing kabupaten kota akan mengambil dari hub distribusi yang sudah ditentukan Kemenkes. Jadi saya berapa kali kalau saya minta sama Pak Menteri dikasih. Jadi maunya saya bukan provinsi minta gitu, karena kan sudah bisa dihitung realisasi dari masing-masing serapan vaksinasi. Kenapa harus ada provinsi? Bukankah semua sudah habis di kabupaten kota mestinya? Tapi ternyata ada elemen-elemen strategis tertentu yang koordinasi dengan Pemprov itu lebih cepat. Mungkin juga kami punya vaksinator juga banyak, Fasiankesnya provinsi juga banyak. Jawa Timur ini Pemprov punya 14 rumah sakit. Jadi kalau Fasiankesnya cukup, cold storage kami cukup, lalu
vaksinatornya cukup, mungkin itu yang memberikan percepatan sebetulnya. Percepatan ya, oke. Sehingga mestinya juga ada kuota untuk provinsi, kuota kabupaten kota, kan ini terus dilaporkan tiap hari ke dashboardnya Kemenkes, sehingga bisa dihitung, oh ya ini realisasinya kalau provinsi ini bisa cepat nih misalnya. Bahwa kualifikasi nakes sudah lebih 100% sudah, pelayanan publik juga lebih 100%. Nah sekarang masuk lansia. Lansia inilah yang kita memang mendorong, bahkan saya sudah mewajibkan ASN, tiap ASN harus bisa mengajak lansia minimal 2 orang, guru-guru juga yang ASN. Bahkan saya juga sudah mendapatkan support, misalnya kalau yang lansia divaksin, kemudian mereka kembali, mereka mendapatkan gift atau souvenir dan seterusnya. Jadi misalnya ada reward bagi lansia yang berkenan divaksin. Sudah dengan format-format seperti itu. Kita memang masih cukup jauh, tetapi pelan tapi pasti mudah-mudahan ke arah sana. Semua upaya-upaya ini saya meyakini terus coba diatasi untuk menuju herd immunity. Karena tadi Prof. Iqbal bilang, kalau ada super spreading event lagi yang tidak mungkin 100% dikendalikan, begitu, herd immunity ini kalau sudah tercapai akan menjaga kita. Jadi kesempatan kali ini vaksinasi penting sekali. Mudah-mudahan banyak yang tergerak juga untuk segera melakukan vaksinasi. Pun begitu, kalau masih terjadi dalam 2 tahun ke depan nanti herd immunity-nya masih panjang ini vaksinasi kita, Bu Lia, rumah sakit akan menjadi sorotan terus. Harus terus bersiap. Saya membayangkan ini rumah sakit di seluruh Indonesia harus tetap siaga begitu kan. Mau situasinya sedang landai atau sedang krisis. Sebutlah di beberapa daerah saat ini sedang krisis. Nah persiapan rumah sakit ini ada kendala-kendala apa saja yang kemudian harus disiapkan? Ibu Lia. Ya Mas Bayu, jadi anehnya gini Mas Bayu, ada dua pendapat dari populasi ini. Ada yang takut masuk rumah sakit, ada yang mau masuk rumah sakit cepat-cepat. Nah ini ada stigma sekarang ini, karena tugasnya rumah sakit kan menurunkan angka kematian. Nah ini banyak yang belakangan ini masuk kalau sudah keadaan berat. Nah, kendala buat kami, Mas Bayu, kalau masuk dalam kondisi berat tentu harus masuk ke ICU. Nah ICU terbatas. Nah, jadi ini yang kita harapkan agar stigma bahwa masuk rumah sakit itu membuat keparahan bertambah itu dihilangkan. Justru kita berharap waktu sedang mereka masuk rumah sakit, gitu. Jangan takut gitu. Nah ini kebanyakan belakangan rumah sakit melaporkan datang sudah kondisi berat, bahkan ada yang meninggal di rumah gitu dan dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal. Nah yang kedua adalah bagaimana kita memberi informasi kepada masyarakat apa gejala-gejala yang harus memang dilakukan perawatan di rumah sakit. Kalau gejala itu ringan sekali, itu mungkin bisa dilakukan di rumah sakit lapangan. Nah, kemudian tentu itu harus dipantau. Tetapi kalau sudah sedang dan berat, itu mungkin bisa dirawat di rumah sakit yang besar. Jadi kami mengharapkan adanya sistem rujukan yang baik. Jadi saya sangat senang tadi Bu Kofifa menyampaikan bahwa sudah ada komunikasi antar rumah sakit dan Pemprov. Itu yang kami butuhkan. Bagaimana transportasi antara rumah sakit lapangan ke rumah sakit besar misalnya. Dari satu rumah sakit yang ada di provinsi, mungkin yang belum terlalu besar di kabupaten ke provinsi. Nah itu yang kami butuhkan. Sistem informasi dan kemudian juga sistem pemantauan yang ketat. Jangan sampai datang ke rumah sakit, sudah berat, kemudian rumah sakit akhirnya kena getahnya gitu. Ingat bahwa kapasitas rumah sakit terbatas. Tidak mungkin kita bisa menerima semua pasien, apalagi kalau kondisinya sudah berat. COVID adalah satu penyakit di mana ujungnya adalah satu radang yang sulit sekali untuk diatasi kalau memang datangnya sudah kondisi berat. Terlambat. Jadi mungkin itu yang kami butuhkan. Pemahaman masyarakat kapan dia harus datang ke rumah sakit. Itu yang mohon disampaikan. Saya garis bawahi yang Ibu Lia Partakusuma katakan, koordinasi lewat Pemprov dengan rumah sakit seperti di Jawa Timur. Jadi contoh bahwa Jawa Timur cepat melakukan koordinasi supaya koordinasi antara rumah sakit yang sudah penuh begitu bisa dibantu dengan daerah lainnya yang belum penuh. Nah, hal semacam ini jadi contoh daerah lain yang sedang bersiap untuk mengatasi kemungkinan ledakan COVID-19 pasca mudik. Terus Bu Khofifah, berkaitan dengan terlambat ke rumah sakit, saya juga yang kemarin berbincang dengan pihak Kabupaten Bangkalan, ia diakui bahwa secara rasio katanya kalau ada 10 orang, akhirnya 4-5 orang meninggal dunia karena sudah parah. Ini juga sudah disampaikan Bu di Bangkalan, pemahaman kepada masyarakat untuk segera bawa ke rumah sakit dengan gejala-gejala tertentu untuk kemudian menghindari tingkat kematian yang tinggi.
Bu Hovifah? Jadi gini, Mas Bayu, sayalah yang meminta kepada Kemenkes untuk menurunkan tim audit kematian di Jawa Timur. Karena fatality rate di Jawa Timur ini menurut kami tergolong tinggi. Lalu 3 kali sudah saya yang menyebut tim audit kematian. Apa sih yang bisa kita urai? Salah satunya adalah keterlambatan untuk mengakses layanan. Nah, ini sama dengan yang terjadi di Bangkalan. Ketika kami kirim mobil PCR ke Arosbaya, karena di Arosbaya ini yang memang episentrumnya lah begitu. Nah, bahwa mereka kenapa tidak mau di-swab, takut positif. Loh, kalau positif kan bisa mendapatkan layanan lebih cepat. Nah, ada yang kemudian menjawab, takut kalau nanti kemudian ketahuan positif dan dirawat, lalu meninggal tidak dimandikan. Jadi ada persoalan-persoalan kaitan dengan kaifiah jenazah ya, proses tata cara untuk perawatan jenazah. Ini yang saya juga mengkomunikasikan kepada Pak Bupati, karena Pak Bupati Bangkalan ini terah dari keluarga yang sangat disegani di Madura. Jadi terah Sehona Khole. Saya bilang, Pak Bupati tolong dikomunikasikan kepada tokoh agama terdekat. Kalau ini kan musim COVID begini kan tidak bisa mengumpulkan orang, tokoh agama terdekat. Jadi hal-hal seperti ini masih menjadi PR kami, Mas Bayu. Jadi Bu Lia tadi betul ada beberapa keterlambatan dan terus jadi dulu biasanya kita melakukan outreach ya, penjangkauan terutama dibantu para dandim, para Kapolres. Oke. Ya, mudah-mudahan hal semacam ini Indonesia ini memang bukan main budayanya dari Sabang sampai Merauke, Bu Hovifah. Saya membayangkan bagaimana kemudian kita harus melakukan sosialisasi tidak hanya disebarkan secara makro seperti lewat media, tapi juga harus ada yang turun ke lapangan seperti ini. Dengan pemerintah Jawa Timur yang 3 hari sekali kemudian melakukan rapat koordinasi, ini mungkin menjadi contoh bagi provinsi lain. Beberapa provinsi diturunkan oleh Harian Kompas berdasarkan data dari Menteri Kesehatan, ada Kalimantan, Jakarta, Jawa Barat, Sumatera juga yang juga harus bersiap menghadapi ledakan-ledakan ini. Mudah-mudahan bisa mengambil contoh-contoh baik dan melakukan koordinasi. Kira-kira begitu ya Bu Hovifah? Mudah-mudahan begitu ya. Prof. Ini Iqbal. kami sendiri, jadi saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda sendiri biasanya yang melit setiap rakor 3 hari sekali itu. Iya, nah hal semacam ini yang mudah-mudahan menjadi contoh. Prof. Iqbal, saya terima kasih masukan-masukannya. Semoga ini menjadi perhatian kita, semoga masyarakat juga tahu pelan-pelan super spreading event. Sesuatu peristiwa-peristiwa yang bisa saja menyebarkan dengan cepat, dengan super virus COVID-19 ini. Awalnya gampang saja di kepala kita. Kalau ada kerumunan jangan ke situ. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk terus menjaga protokol kesehatan. Ibu Lia, salam saya untuk seluruh rumah sakit di Indonesia. Banyak beberapa daerah yang pasti harus mendapatkan perhatian lebih. Masukan-masukan pada pagi hari ini mudah-mudahan tidak hanya didengar Bu Hovifah di Jawa Timur, tapi juga di provinsi lain. Rumah sakit masih menjadi tempat kami bernaung untuk bisa sembuh dari COVID-19, termasuk dengan dokter dan tenaga kesehatannya. Salam sehat untuk semua tim di rumah sakit di seluruh Indonesia. Saya terima kasih untuk perbincangan kali ini. Kita tingkatkan terus kewaspadaan atas penyebaran COVID-19 pasca mudik. Bu Hovifah, Prof. Iqbal, Bu Lia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu perbincangan kami pada pagi hari ini, saudara. Kita harus waspada terus mengenai puncak ledakan COVID-19. Kita juga bisa melakukan sesuatu. Jaga terus protokol kesehatan dan hindari kerumunan. Itu yang mudah-mudahan bisa membantu banyak pihak untuk mencegah kita tidak boleh seperti India.